Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Aidil, Alivia, Arsila, Aulia, Azril, Delvin, Haikal, Halimah, Aura, Intan, Iqbal, Carla, Marwah, Mawar, Nika, Muhammad Gatar, Muhammad Nabil, Muhammad Rifal, Muhammad Zamzam, Nazril, Neng Novelia, Nizam, Nur Fatimah, Rafka, Raka, Revan Mustian. Kenapa Alfa? Ya, Pak. Ada keterangan nggak? Reza? Nggak ada. Nggak ada keterangan juga. Ridwan? Rizky? Suci? Tiara? Tisa? Wafa? Yasira? Berarti yang nggak masuk Revan sama Reza ya. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini adalah tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini sering disebut dengan AI. Kamu tahu nggak AI itu apa? Pernah pakai AI? Misalnya ChatGPT. ChatGPT itu AI. Kenapa dia disebut AI? Biasanya dengan ChatGPT kamu melakukan apa? Nanya-nanya mata pelajaran, nanya-nanya tugas. Dijawab nggak? Dijawab. Jawabannya betul nggak? Yakin betul? Kadang ada yang kurang tepat. Berarti apakah AI itu 100% benar? Tidak. Kenapa bisa tidak? Kalau di ChatGPT kalian nanya dengan menggunakan teks ya, nanti ketik jawabannya apa? Berupa teks juga atau gimana? Berupa teks juga. Pernah kalian coba berupa gambar? Nah, yang muncul apa? Gambar. Jadi kalian minta buatkan sesuatu. Misalnya apa? Menyatukan gambar. Bikin poster, menyatukan gambar. Berarti kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya AI atau kecerdasan buatan. Tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dan artifisial generatif. Jadi AI itu ada namanya AI generatif. Mengidentifikasi contoh produk AI generatif, misalnya chatbot, generator gambar, atau musik. Yang ketiga, bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana AI generatif itu bekerja, mulai dari data, model, sama output terbaru. Yang keempat, menganalisa dampak positif dan tantangan etis dari pemanfaatan AI generatif. Jadi AI itu pasti ada dampaknya. Yang kelima, mencoba demonstrasi sederhana, misalnya menggunakan aplikasi generator teks atau gambar. Itu jadi pembelajaran kita hari ini.
kecerdasan artifisial jadi kecerdasan artifisial atau sering disebut dengan AI, lebih populernya itu di Indonesia itu namanya AI, adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia. Jadi teknologi yang memungkinkan mesin ini meniru kemampuan manusia. Apa kemampuan manusia? Belajar, memahami, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melakukan tugas-tugas kompleks secara mandiri. Nah, tadi kan Bapak tanya, sudahkah kalian menggunakan AI? Sudah. Misalnya menggunakan ChatGPT tadi ya. Kalian menanyakan soal tentang pelajaran kan? Dijawab nggak? Dijawab. Berarti ChatGPT atau AI di sini dia bisa berpikir, bisa belajar, dan bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusannya apa? Bapak menampilkan apa yang kalian minta. Di situ. Memecahkan masalah. Ya jelas, kalian punya masalah kan mengenai ketidaktahuan dalam menjawab soal. Diselesaikan dengan itu dalam penggunaan sederhana. Penggunaan lebih luas lagi apa? Misalnya pabrik otomotif sekarang itu sudah menggunakan AI. Kenapa Pak? Satu, dia mampu bekerja selama 24 jam. Tidak seperti tenaga manusia. Jadi mesin menggunakan AI, dia dibuat untuk bekerja non-stop dan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dilakukan manusia. Misalnya di pabrik, kan nggak mungkin manusia kerja 24 jam. Pekerjaan-pekerjaan yang sulit misalnya apa? Menjinakkan bom misalnya. Emang bisa apa pakai AI? Bisa. Robot dibuat dengan menggunakan AI, dia dibuat untuk menjinakkan bom. Kan bisa apa pakai manusia? Bisa. Kalau bomnya meledak manusianya? Ya, tidak. Tapi kalau robot meledak hancur, nggak apa-apa kan bisa bikin. Kalau manusia kan nggak mungkin dibikin lagi. Misalnya Bapak nih jadi penjinak bom, meledak, Bapak nggak mungkin bikin lagi persis seperti ini. Seperti itu contohnya ya. Kemudian membuat simulasi pesawat terbang misalnya. Atau sederhananya motor balap. Motor balap itu kan dibuat bagaimana untuk aerodinamisnya, mengenai hambatan udaranya bagaimana, mengenai konsumsi BBM-nya gimana. Itu dianalisa menggunakan AI sehingga hasilnya lebih akurat. Nah, secara sederhana, AI itu adalah kemampuan komputer untuk berpikir seperti manusia. Sederhananya AI itu adalah kemampuan komputer atau sistem komputer untuk berpikir layaknya manusia. Dia bisa berpikir, belajar, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Contoh penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan AI yang sering kalian gunakan. Yang pertama dalam smartphone, fitur face unlock atau fingerprint. Di handphone kalian ada fingerprintnya nggak? Ada. Nah, pada saat mau mengaktifkan fitur fingerprint, syaratnya itu adalah kalian harus memasukkan data berupa sidik jari kalian kan? Ditekan beberapa kali lepas, tekan beberapa kali lepas, tekan beberapa kali lepas. Seperti itu kan?
Nah, AI itu merekam sidik jari kalian dari sisi manapun. Maka AI ini belajar mengenai sidik jari kalian. Kemudian setelah sidik jari kalian terekam, maka AI itu akan menyimpan pola-pola yang ada di sini. Nah, makanya pada saat kalian mau membuka, disentuhlah sidik jari kalian ke layar handphone. Nah, setelah itu AI akan membaca. Ini sidik jarinya bukan. Kalau bukan, AI akan mengambil keputusan. Apa keputusannya? Tidak akan membuka handphone kalau sidik jarinya tidak sesuai. Tapi kalau sesuai, AI akan mengambil keputusan, oh ini adalah pemilik asli. Begitu juga dengan face unlock. Ada yang handphonenya dikuncinya pakai wajah? Ada? Siapa? Apa handphonenya dikuncinya pakai wajah? Iya, berarti pakai face recognition. Seperti itu. Kayak absen Bapak nih. Bapak kan setiap masuk kerja, pulang kerja itu absen. Pakai pendeteksi wajah. Jadi kalau kalian lihat guru-guru selfie itu bukan selfie, itu absen. Yang pakai handphone kan gini. Itu absen. Itu menggunakan AI. Jadi kalau pakai wajah orang lain nggak bisa. Dan ini sebetulnya sudah kita gunakan. Pada handphone juga ada asisten virtual seperti Google Assistant. Ada. Kemudian kamera handphone dengan AI yang otomatis mengatur pencahayaan, fokus dan filter. Oke, kalian kan punya kamera di handphone ya? Ya, Pak. Pada saat kalian menggunakan kamera, itu kamera otomatis mengatur pencahayaannya seperti apa, kemudian diafragmanya seperti apa, speednya seperti apa, secara otomatis. Nah, di situ ada AI yang bekerja. Pada saat kamera diaktifkan, pertama kalau kalian selfie biasanya ada kotak tuh, mendeteksi wajah kalian itu ada di mana. Pernah nggak? Nyari kotak-kotak, ada yang 1, ada yang 2 dan 3. Itu tuh mencari wajah. Setelah ketemu, secara otomatis sensor itu akan membaca gimana cahaya dalam sebuah ruangan. Gelapkah? Terangkah? Kalau gelap, dia akan menyesuaikan. Kalau terang, dia juga akan menyesuaikan. Jadi AI itu mengatur semua bagaimana pencahayaannya supaya baik, terutama fokus di wajahnya, apalagi yang pakai filter. Bapak tanya, tapi jawab jujur. Di handphone kalian pakai filter nggak? Filter. Ya kalau selfie nih, pakai filter nggak? Kadang pakai, kadang enggak. Kalau pakai filter kenapa? Coba. Kan ada fitur filternya kan? Suka dipakai nggak? Kenapa pakai filter? Ya? Emang kalau nggak pakai filter kalian udah cantik. Kelihatan apa? Biar kelihatan lebih cantik, biar kelihatan lebih ganteng, biar kelihatan tirus. Ada nggak yang biar kelihatan tirus? Biasanya sih perempuan, biar kelihatan tirus. Ada. Cuma memang rata-rata yang banyak menggunakan filter itu perempuan. Tapi pernah pakai kan? Jadi dengan adanya filter itu, kalian menganggap bahwa dengan menggunakan filter, foto kalian akan menjadi lebih bagus. Itu di handphone. Di sosial media, gimana ada di sosial media? Rekomendasi konten di sosial media. Pernah nggak kalian? Misalnya hari ini
Kalian buka TikTok, cari artikel tentang apa sih yang lagi tren di TikTok itu? Misalnya musik deh, musik. Kalian cari musik ini. Nah, kalian tutup kan? Begitu kalian buka lagi, apa yang kalian cari itu semua muncul di situ. Pernah nggak? Misalnya kalian cari katakanlah boyband Korea misalnya, BTS misalnya. Kalian search BTS, udah kalian cari, udah cukup, tutup. Nanti sore kalian buka lagi TikToknya, yang muncul BTS semua. Pernah nggak seperti itu? Nah, di situ ada AI yang bekerja. Kenapa? Jadi si AI itu mempelajari kebiasaan kalian, mempelajari apa yang kalian mau. Jadi AI itu membaca, oh ternyata si pengguna ini dia suka BTS. Makanya AI itu akan menampilkan BTS. Kenapa BTS? Karena kalian sering nonton BTS di TikTok, kemudian sering mencari tentang BTS di TikTok, atau anggotanya di TikTok, makanya muncul ada yang berhubungan dengan BTS. Pernahkah seperti itu? Ada yang suka sepak bola, di sosmednya muncul konten tentang sepak bola. Pernah seperti itu? Itu bisa di Reels, TikTok, YouTube, video dan lain sebagainya. Jadi itulah AI belajar dari apa? Dari kebiasaan kalian. Itu sering disebut dengan video rekomendasi, berdasarkan apa yang sering kalian lihat, berdasarkan apa yang kalian cari. Di media sosial juga ada filter wajah atau efek. Pernah pakai efek di sosial media? Pernah kan? Nah, jadi wajah kalian yang diberikan efek. Tapi pertanyaannya kenapa AI tahu kalau itu wajah? Misalnya nih, kita upload foto di sosmed full sama badan. Kita mau dikasih efek wajah. Kenapa AI tahu kalau itu wajah? Karena AI itu belajar. Wajah itu seperti apa? Ada hidungnya, ada matanya dua, ada mulutnya, ada telinganya. Dan kalau rambutnya bentuknya seperti apa, kemudian kalau pakai jilbab itu seperti apa? Itu AI belajar semua. Belanja online. Pernah belanja online? Nah, ini juga sama nih. Ada rekomendasinya. Kalau kalian sering searching tentang sepatu misalnya di Shopee misalnya, maka suatu saat akan muncul video atau toko-toko yang menjual sepatu. Termasuk di live-nya banyak sepatu. Itu berdasarkan dari hasil pencarian kalian, atau berdasarkan dari barang yang kalian sering lihat atau kalian sering cari, itu pasti muncul. Itu nggak seperti itu. Kemudian AI menentukan harga dinamis dan promo personal. Nah, terkadang misalnya kamu berdua nih, kadang dalam satu marketplace, misalnya Shopee, antara kamu berdua itu harganya beda, termasuk promonya beda. Kenapa Pak? Misalnya kalau kamu harga di marketplace yang kamu punya 10.000, tapi di kamu 15.000, lah kok bisa beda? Itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Itu tergantung kebiasaan kalian. Kalau kalian sering berbelanja, itu ada kemungkinan promo yang lebih besar. Misalnya promo dalam masalah diskon. Jadi karena kamu sering belanja, makanya AI itu menganggap ini konsumen sering belanja, supaya dia makin sering jadi kasih diskon lebih besar. Jadi ini dapat diskon 5.000, harganya jadi 10.000,
ini nggak dapat diskon karena dia jarang belanja. Akhirnya harganya tetap 15.000. Seperti itu. Jadi masalah promo-promo itu tidak ke semua pengguna. Antara pengguna itu bisa berbeda, termasuk ongkirnya. Ada yang gratis ongkir, ada yang diskon ongkir, bahkan ada yang tidak mendapat ongkir. Kemudian penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari dalam transportasi menggunakan Google Map. Pernah pakai Google Map? Benar. Kemana? Waktu mudik Waktu mudik ke ke Subang. ke Subang. Iya, pakai Google Map. Oke, Google Map. Nah, Google Map itu kalau kita aktifkan, di situ kita akan tahu jalur yang akan kita lewati lewat mana. Waktu tempuhnya berapa jam? Kita sampai di sana jam berapa? Termasuk biaya tol kalau kita lewat tol. Termasuk biaya kapal feri kalau kita nyebrang lewat laut. Misalnya Bapak nih mau ke Tangerang. Di sini Bapak pakai Google Map. Nah, nanti Bapak akan dikasih tahu jalurnya lewat sini. Waktu tempuhnya misalnya 7 jam. Kemudian perkiraan sampai di tujuan misalnya jam 3 sore misalnya. Kemudian karena Google Map mengarahkan lewat tol, di situ akan ketahuan perkiraan biaya tolnya sekian. Jadi lengkap semua di situ. Kemudian pada saat kita lagi di jalan, ada kecelakaan, akan muncul notifikasi di Google Map. Ada kecelakaan jarak misalnya 2 km di depan. Nah, itu adalah mobil dengan fitur autopilot. Nah, di Amerika itu sudah muncul mobil yang bisa menyetir sendiri, alias autopilot. Tapi tetap penumpangnya harus ada di situ dan penumpangnya nggak boleh tidur. Maksudnya autopilot itu apa? Jadi kita memasukkan tujuan, sopirnya cuma duduk aja dia. Nah, terus gimana Pak dia bisa nyetir? Gimana dia bisa sampai ke tujuan? Yang pertama menggunakan GPS tentunya. Yang kedua menggunakan sensor depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi dia menggunakan sensor satu, bisa menggunakan sensor basis misalnya, sensor jarak misalnya, dengan pokoknya dengan analisa yang rumit, makanya yaitu menggunakan AI. Jadi AI itu menganalisa semua sensor, makanya dia mengambil keputusan apakah mobil ini harus maju, ngerem, menambah kecepatan, mengurangi kecepatan dan sebagainya. Nah, semua analisa-analisa itu diambil alih oleh AI. Kemudian AI itu akan mengambil keputusan seperti apa harusnya. Ojek online. Pernah pakai ojek online? Pernah pakai ojek online? Nah, ojek online itu kan ada tarifnya ya. Nah, yang menghitung tarifnya itu AI. Gak mungkin operator menghitung manual tarifnya itu nggak mungkin, karena banyak. Termasuk promonya itu AI juga yang menentukan. Kadang kita tujuannya sama, tarifnya kadang suka berbeda. Kesehatan, ada aplikasi deteksi dini penyakit hasil ronsen atau MRI. Ini di bidang kedokteran. Ada yang pakai smartwatch? Ada pakai smartwatch nggak di kelas ini? Nah, di smartwatch ini kita bisa tahu detak jantung kita itu berapa. Kemudian oksigen dalam darah kita itu berapa? Bisa tahu. Bahkan detak jantung kita kalau berbahaya dia juga tahu. Dan bahkan kasih tahu, misalnya ini Bapak lari aja terus.
Nah, muncul notifikasi nih di jam tangan akan bergetar. Detak jantung Bapak itu misalnya 150 per menit misalnya. Nah, itu bahaya. Karena muncul notifikasi, maka Bapak sadar, wah, ini detak jantung udah terlalu parah nih, harus dia dulu istirahat. Makanya kita istirahat. Biasanya kalau lagi olahraga futsal tuh ketahuan kan, itu lari aja. Kalau orang udah seusia Bapak kan nggak boleh olahraga terlalu berat. Misalnya futsal 2 jam terus-terusan, kalau jantungnya nggak kuat. Tuh. Nah, dengan adanya smartwatch, kita bisa tahu detak jantung kita itu seperti apa. Kemudian kalau kita kelamaan duduk, dengan adanya smartwatch, kita dikasih notifikasi. Berdiri dulu, gerakin badan dulu. Smart home, lampu AC, TV yang bisa dikendalikan dengan suara, smart speaker seperti Google Home, dan kamera CCTV dengan deteksi gerakan dan pengenalan wajah. Nah, jadi CCTV itu bisa mengikuti gerakan dan pengenalan wajah, sama seperti handphone. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, bagaimana cara AI itu bekerja? Nih, ketika jadi AI itu bekerja satu berdasarkan data yang diinput. Jadi kita harus input datanya dulu supaya AI itu bisa bekerja. Contoh tadi kayak fingerprint handphone. Kita kan masukin dulu datanya kan, data fingerprint. Makanya kenapa AI itu harus memasukkan data, karena dia bekerja berdasarkan data. Yang kedua, pemrosesan dan pembersihan data. Data yang dikumpulkan seringkali perlu dibersihkan dan diproses agar sesuai dengan analisis oleh algoritma AI. Jadi data itu dibersihkan, dipilah-pilih. Jadi data yang nggak penting itu dibuang. Kemudian pemilihan dan pelatihan algoritma. Nah, ini kan udah dipelajari minggu sebelumnya ya tentang algoritma kan? Ya. Identifikasi pola dan pembelajaran. Nah, melalui pelatihan AI akan mengidentifikasi hubungan dan pola dalam data. Berikutnya pembuatan prediksi atau keputusan. Jadi setelah AI dilatih, AI dapat menggunakan pola yang dipelajarinya untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, pengujian dan penyempurnaan. Jadi jika AI tidak sesuai harapan, maka model akan disempurnakan dan dilatih ulang dengan data tambahan untuk meningkatkan akurasi. Jadi gini, AI itu diberikan data. Data itu disimpan sama dia, dipelajari, diambil data pentingnya, dibuang data tidak pentingnya. Setelah dipelajari, nanti akan dipelajari juga pola-polanya. Contoh, kayak tadi fingerprint. Kan sidik jari manusia itu nggak ada yang sama. Begitu kamu tempelkan pada saat merekam data, AI itu akan menyimpan data. Setelah datanya disimpan, AI itu akan mempelajari pola-pola dari sidik jari yang tadi kalian input. Dipelajari sama dia. Supaya apa Pak? Kadang-kadang pada saat kita memasukkan sidik jari, menempelkan sidik jari saat membuka handphone, itu kan tidak pas. Kadang jempolnya ada yang agak ke atas, agak ke bawah, agak ke kiri, agak ke kanan. Tapi kenapa AI bisa membaca? Karena dia sudah mempelajari pola dari data yang kalian input dari pada saat kalian merekam sidik sampai akhirnya dia bisa mengenali sidik jari kalian, kemudian dia bisa mengambil keputusan bahwa oh ini pemilik handphone, ini bukan pemilik handphone.
Nah, ada juga yang disebut dengan AI generatif. AI generatif adalah kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru dan orisinil seperti teks, gambar, musik, audio, video, dan kode berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya melalui algoritma. Nah, ini yang sering kalian gunakan, itu disebut dengan AI generatif. Seperti ChatGPT kan? Nah, dalam penggunaan AI ada etikanya. Etika ini harus kalian patuhi kalau kalian tidak mau berurusan dengan hukum. Yang pertama, kalian harus tahu bagaimana AI itu bekerja. Tadi Bapak tanya, apakah AI itu betul 100%? Ya. Tidak. Kenapa? Karena AI ini datanya itu di-input. Jadi kalau yang input datanya salah, ya salah. Jelas ya? Jadi kita jangan 100% percaya dengan AI, karena itu tergantung siapa yang melatih AI. Yang kedua, adil. Dalam penggunaan AI tidak boleh memihak atau merugikan kelompok tertentu. Hormati hak cipta. Ini yang paling penting. Jangan pakai data atau karya orang lain tanpa izin. Nanti kalian akan digugat. Foto, video, musik dan lain sebagainya. Itu nggak boleh pakai karya orang lain. Jaga privasi. Kalian harus melindungi data diri kalian. Kemudian bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab dalam menggunakan AI itu adalah kita sebagai pengguna. Bukan AI yang kita bertanggung jawab, tapi kita sebagai pengguna. Gunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi jangan pernah menggunakan AI itu untuk membuat hoax, penipuan, ataupun deepfake. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Tidak ada. Sekarang Bapak akan simulasikan tentang AI. Nih Bapak-bapak, buatkan foto ini sedang mengendarai motor Vespa di sore hari saat matahari terbenam. Jadi ginilah sama dia seperti ini. Tapi menurut Bapak ada yang kurang. Buat fotonya jadi sedang tersenyum dan pakai helm, kata Bapak. Dibikinilah sama dia begini. Kurang. Tambahkan kacamata hitam pada foto. Nah, perhatikan. Dari sini apa bisa kita pelajari? Satu, dari mana AI tahu? Kan Bapak foto ini ada tangannya. Kok di sini tidak ada tangannya? Nah, dia itu kan berarti punya data. Data apa? Data bentuk tangan. Dari mana Pak sumbernya? Berarti si AI ini kan bilang. Kemudian dari mana dia tahu motor Vespa? Dan lain sebagainya. Sampai fotonya seperti ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus pakai etika Pak di sini? Coba. Kalau kalian tidak menggunakan atau kalian tidak pakai etika, bisa aja foto ini kalian salah gunakan. Atau promptnya itu, jadi prompt itu teksnya ya, bisa kalian salah gunakan. Misalnya ya, ini maaf ya, ini tidak ada maksud buat aneh-aneh. Misalnya ada siswa perempuan di sini
suaminya menggunakan AI sedang berpelukan mesra misalnya. Bisa nggak dibikin pakai AI seperti ini? Bisa. Bisa Pak. Nah itu makanya kenapa kita itu harus bertanggung jawab, menghormati hak cipta dan lain sebagainya. Pak, tapi kan sekarang kelihatan kayak foto Bapak nih, kelihatan AI-nya nggak? Kelihatan kan AI banget kan ini? Ini sekarang. Kalau 5 tahun ke depan gimana AI bekerja? Mungkin lebih realistis daripada sekarang. Kenapa? Nah, itu sekarang sudah lumayan lah. 5 tahun ke depan, Bapak rasa lebih realistis lagi. Ini dari foto ya. Gimana dengan video generator? Untungnya berbayar, ada yang gratis video generator. Kalaupun gratis harus pakai VPN. Kalau pernah nyoba. Gimana kalau seandainya orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan AI dengan tujuan menjatuhkan orang lain? Misalnya orang membuat AI tentang Bapak bicara kasar misalnya di dalam kelas di sini, segelap kebun binatang di bawah Bapak, kan bisa aja seperti itu. Karena sudah banyak. Jadi apa yang dikatakannya itu diolah menggunakan AI. Nah makanya dalam menggunakan AI itu kita harus mengikuti etika yang ada. Apa etikanya? Nih, tahu cara kerjanya, adil, jangan memihak, hormati hak cipta. Jadi jangan sembarangan pakai produk orang lain, apalagi tujuannya komersil. Jaga privasi, nah bertanggung jawab dan gunakan AI untuk hal yang baik. Ada pertanyaan di sini? Nah, oke, kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan LKPD yang Bapak berikan. Sekarang siapa yang sudah selesai LKPD-nya? Oke, silakan maju ke depan untuk presentasikan jawaban dari LKPD. Yang lainnya tolong perhatikan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. 1. Pengertian AI generatif. AI generatif adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia, seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melakukan tugas-tugas kompleks secara mandiri. 2. Contoh perangkat AI, sebutkan minimal 3, yaitu ChatGPT, Cici, Google Gemini. Cara kerja sederhana AI generatif dari mulai alur kerja AI generatif dari data hingga menghasilkan konten. Berdasarkan data yang diinput, pemrosesan dan
pembersihan data, pemilihan dan penilaian algoritma, identifikasi pola dan pembelajaran, pembuatan prediksi atau keputusan, dan pengujian dan penyempurnaan. 4. Manfaat dan tantangan. Manfaatnya diantaranya membantu untuk memecahkan masalah, membantu juga dalam kehidupan sehari-hari. Etisnya yaitu penyebaran misinformasi dan hoaks, privasi keamanan data. Eksplorasi aplikasi, satu aplikasi AI generatif. Saya pernah mencet GPT menanyakan tugas sekolah kepada ChatGPT dan ChatGPT juga menjawab pertanyaan saya secara lengkap dan detail. Tuliskan kesan pendapat saya sendiri tentang pemanfaatan AI generatif dapat menghasilkan informasi yang tampak faktual tetapi seringkali tidak akurat, meningkatkan produktivitas untuk berbagai pekerja dan meningkatkan kreativitas dan dapat juga menambah pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu perwakilan dari kelompok 3. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Jadi sebelum kita akhiri, jadi pertanyaannya, AI itu apa tadi? Teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kemampuan manusia. Jadi AI itu dibuat dan bekerja berdasarkan data yang diterimanya. Makanya kita tidak bisa menyatakan bahwa 100% jawaban AI itu benar. Kemudian dalam menggunakan AI, terutama generatif, kita harus tahu etikanya. Mulai dari bagaimana cara AI itu bekerja, kemudian kita harus bertanggung jawab, jaga privasi kita, jangan sampai AI itu merugikan orang lain. Oke, sekarang ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin. Duduk siap. Siap. Setelah belajar mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, memberi salam